Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tannahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna marashida umurina amin. Wa'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam suasana ridhonya Allah ta'ala, dalam suasana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam suasana kebarokahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kehidupan kita senantiasa berada dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah rahimakumullah, tidak kerasa bahwa sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki bulan Zulhijjah. Bulannya hamba-hamba Allah yang muslim-muslimah melaksanakan haji dan umrah. Bulan di mana dituntut pengorbanan kita, sehingga ketika ada pengorbanan untuk agama yang kita anut, fitrahnya adalah akan timbul rasa memiliki terhadap agama tersebut. Lazimnya orang tua itu berkorban untuk anaknya. Tenaga dikorbankan, harta dikorbankan, waktu juga dikorbankan. Maka akhirnya kasih sayang orang tua, rasa memilikinya orang tua kepada anak itu tak terhingga berhitung masa. Ada istilah yang mungkin telah populer, lazim kita dengar,
kasih anak itu sepanjang gala. Gala itu gantar kalau dalam bahasa Sunda. Tapi kasih sayang orang tua adalah sepanjang masa. Kenapa kok seolah-olah lebih kecil kasih sayang anak terhadap orang tua dibandingkan dengan kasih sayang orang tua kepada anak? Dikarenakan sisi pengorbanan tadi. Maka sejauh apa, sebesar apa kita berkorban untuk sesuatu, maka sejauh itu juga, sebesar itu pula rasa memiliki kita, rasa perhatian kita kepada sesuatu tersebut. Maka kita ingin belajar dari sejarah tentang hakikat pengorbanan. Yang berkorban ini adalah ahlinya korban, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang memiliki banyak julukan dan gelar-gelar kebaikan, yang menjadi tumpuan contoh untuk para nabi dan para rasul. Maka disebutlah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai abaul anbiya, bapak daripada seluruh para nabi. Dan millah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah As-Saffat tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku. Maksudnya adalah ke arah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, yang secara lokasi ataupun tempat yakni menuju ke arah Syam. Sayahdin, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maksudnya Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim agar sisi agama Nabi Ibrahim itu menjadi lebih baik. Ya, jadi yang memerintahkan untuk buat pengorbanan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada contoh suri tauladan dari semua manusia dalam hal pengorbanan, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maksud daripada yang termasuk orang-orang yang soleh, yakni yang dapat membantuku, kata Nabi Ibrahim, di dalam mendakwahkan agamamu ya Allah, serta bisa berbakti dan dapat menghiburku di negeri rantau. Maksud beliau minta anak laki-laki. Rabbi habli minas salihin. Ini sekaligus nasihat buat bapak-bapak, juga buat ibu-ibu, bahwa kalau kita menginginkan seorang istri yang solehah, maka sebelum nikah itu harus berdoa dulu kepada Allah, ngajuin proposal dulu kepada Allah. Apa yang kita ajukan bukan hanya agar diberikan istri yang solehah, tapi lebih jauh lagi sudut pandangnya. Yang diminta adalah anak yang soleh dan solehah. Ini contoh tentang adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Minta anak yang soleh Nabi Ibrahim. Maka dibalas oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang akan mencapai dewasa umurnya. Jadi tidak akan mungkin, kalaupun mungkin, tipis kecil kemungkinannya seorang anak yang soleh akan jadi solehlah dia
seorang anak yang solehah akan jadi solehah lah dia, melainkan ibu yang mengandungnya itu punya rahim yang solehah. Artinya anak soleh-solehah itu sangat besar kemungkinannya bersumber dari seorang ibu yang solehah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak jangan cepat-cepat buru-buru marah-marah juga sama anak-anak. Kata anak-anaknya, yes, alhamdulillah nih saya lagi dibela sama Pak Ustadz. Enggak. Memang sejarahnya seperti ini. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh. Ya. Maka ini settingannya Allah sebagai contoh bagi kita. Akhirnya nggak mungkin punya anak yang soleh kalau istri beliau tidak solehah. Betul? Maka kalau anak-anak kita ini begini, begitu, begini, begono, tinggal kita lihat. Kita ini udah solehah apa belum, mohon maaf. Bapaknya juga harus bercermin, kita ini udah solehah apa udah soleh apa belum. Sehingga satu masalah itu selesai. Tidak saling lantas menyalahkan kepada satu dengan yang lainnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur untuk sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Artinya dia sudah mulai tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang enak, mana yang enggak, gitu ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Dapat bermakna bahwa beliau memang bermimpi melihat putranya. Atau dari tafsiran yang lain, beliau bermimpi yang makna takwil, arti daripada mimpinya adalah bahwa beliau menyembelih putranya. Wallahu a'lam. Fangzur madza tara. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, hai anakku. Jadi bapaknya soleh nih. Tanda-tanda kesolehan pada anaknya sudah ada. Tapi kewajiban bapak harus memastikan akan kesolehan anaknya. Ini bapak, bukan ibu. Ibu nanti beda lagi babnya. Ya, maka bapak ini wajib meluangkan waktu untuk mendidik anaknya juga. Meluangkan waktu untuk memperhatikan anaknya, Masya Allah. Punya komunikasi yang baik kepada anaknya. Kalau ada anak dekat dengan ibu, itu fitrahnya seperti itu. Udah biasa. Karena ketika di rahim itu udah 9 bulan 10 hari kurang lebih. Kesana dibawa, kesini dibawa, Masya Allah. Jadi kalau setelah lahir punya kedekatan emosional antara ibu dan anak, itu wajar, ya rahimakumullah. Tapi yang luar biasa apabila ada anak yang punya kedekatan hubungan, ya, hubungan yang spesial dengan ayahnya, Masya Allah. Ini pertanda bahwa ayahnya sudah mendekati sukses menjadi seorang ayah. Ya, ini kadang-kadang kita saling melempar tugas dan tanggung jawab, Bu, ya. Nah, pas untuk urusan mandi, makan, segala macam, tuh cenah ka mama. Pas urusan duit, tuh cenah ka bapak. Jadi anak tuh hanya tahu dua sisi saja dari orang tuanya. Ya. Kalau ngerepotin untuk jasmaniyahnya, larinya ke ibu. Kalau butuh masalah uang, larinya ke bapak. Kalau terus dibiarkan, mohon maaf, sampai kapanpun anak kita nggak pernah memahami bahwa yang memberikan semua itu adalah Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sehat badannya, bagus pakaiannya. Bahkan kalau bapaknya pintar cari duit, anaknya pun boleh jadi kecipratan, gesit nyari duitnya. Apalagi kalau bapaknya kaya, maka akan terwariskanlah kekayaan kepada anaknya. Tapi sayang seribu sayang, itu anak nggak paham dari mana sumber itu semua. Selain itu semua pasti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban dari anak yang soleh, yang ayahnya adalah ayah yang soleh? Qala ya abatif al ma tu'mar. Qala ya abatif al ma tu'mar. Ia menjawab, maksudnya adalah anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Artinya apa yang Allah sudah tetapkan, kerjakan.
Jangan ragu-ragu lagi. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Al-aun ya bunayya fi ta'atillah. Wahai anakku, engkau adalah pendukungku dalam rangka menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Indah enggak, Bu? Punya ayah soleh, punya anak soleh, punya istri pun nanti insya Allah dalam kisah ini solehah. Dan enggak ada lagi kebahagiaan bagi orang-orang yang soleh-solehah selain hadiah ini. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, kata Nabi Ismail, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini ujiannya nggak tanggung-tanggung, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ayah nyembelih anak satu-satunya ketika itu. Ya, dikisahkan ketika proses ini atau perintah penyembelihan ini, sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim itu baru punya anak ini-ininya, ya, yang sebelumnya sangat diingin-inginkan, nggak datang juga tuh anak. Begitu doa, nggak berapa lama kemudian dikabul sama Allah, ya, yang diinginkan dapat laki-laki sehat, ganteng, cerdas, masya Allah. Pada masa di mana yang telah Allah tetapkan, sebagian ahli tafsir mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Maka Nabi Ibrahim teh diingatkan lagi. Ternyata dulu Nabi Ibrahim itu pernah bernazar. Ya. Nanti kita akan masuk ke dalam bab kisah tersebut. Kita ulas ayat ini. Falamma aslama, tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya, sehingga nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, dan kami panggillah dia, maksudnya Ibrahim, hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya seseorang ini dikatakan baik hanya apabila sebelumnya dapat ujian atas kebaikan. Seseorang akan dikatakan soleh-solehah hanya apabila sebelumnya harus melalui tahapan untuk menjadi seseorang yang soleh dan soleha. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Qila sababu dzabh Ibrahim Ismail alaihi salam annahu qaraba al-fashatah wa 300 baqarah wa 100 badana fi sabilillah, ay fi qaulin akhar badina. Ada yang mengisahkan bahwa alasan kenapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putrandanya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, dikarenakan sebelumnya Nabi Ibrahim itu setiap berkurban itu jumlahnya fantastik, ibu-ibu. Sungguh sangat luar biasa, di luar kelaziman daripada seseorang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau korbankan? Pertama, biri-biri atau kambing. Kedua, sapi. Ketiga, onta. Oh, biasa itu mah. Kita juga bisa, kan begitu. Tapi yang buat fantastis itu adalah jumlahnya. Ya, setiap Nabiullah Ibrahim berkorban itu, kalau hewannya adalah kambing ataupun domba, embe, cek orang mah, itu jumlahnya 1000 ekor, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ya, jadi setiap berkorban itu kalau kambing berapa ekor? 1000 ekor. Kalau kita satu kambing bahkan untuk sekeluarga. Ini sekarang banyak beredar, Bu. Ya, Pak Ustadz katanya boleh. Ya,
Bahkan 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari kakak saya di Surabaya. Tat, cenah, benar itu teh. Boleh berkorban 1 kambing untuk 1 keluarga. Kikoret we jelma teh. Ya, tapi ada keterangannya, memang betul ada yang bilang nggak ada, siapa? Gitu. Nanti kita akan ulas sedikit kalau cukup waktunya, insya Allah. Kemudian kalau sapi, berapa jumlahnya yang dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? 300 ekor, Masya Allah. Itu setiap tahunnya. Kambing 1000 ekor, sapi 300 ekor. Kemudian onta, berapa ekor? Waalaikumsalam. 100 ekor. Padahal jumlah keluarga Nabi Ibrahim berapa, Bu? Anak-anak Nabi Ibrahim berapa? Riwayat yang terkuat, anak-anak Nabi Ibrahim itu bukan hanya Nabi Ismail. Ya. Anak-anak Nabi Ibrahim itu dalam kitab Bidayah wa Nihayah, musannifnya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, menyebutkan 12 wanita, maaf, 12 pria dan 1 wanita. Dan istri beliau berapa? Istri Nabi Ibrahim. Nah, ini nggak tahu ibu-ibu, kalau udah saya nanya istrinya pada nunduk. Ini kode keras ini Pak Ustadz. Bukan, biar kita tahu sejarah. Biar kita tahu sejarah. Umumnya informasi tentang jumlah istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sohornya 2. Yang pertama Sayyidah Sarah, yang kedua Sayyidah Hajar. Bahasa gampang kita Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar radhiyallahu taala anhumah. Padahal jumlah istri Nabi Ibrahim itu dalam sejarah disebutkan 4. Ya, ada berapa, Bu? 4. Yang pertama Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah ini lama nggak punya anak, ya, maka bermunajatlah tadi Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Maka Sayyidah Sarah ini punya khodimah, pelayan, pembantu, namanya Sayyidah Hajar. Ya, Sayyidah Sarah ini cantiknya luar biasa, Bu. Bahkan kecantikan daripada Sayyidah Sarah itu melebihi daripada Sayyidah Hajar. Jadi kalau bapak-bapak mau nambah istri lagi, jangan karena istrinya jelek, Pak. Ya, yang ada disyukuri saja. Ya, insya Allah setuju nggak, Bu? Setuju nggak? Dikisahkan itu kecantikan daripada Sayyidah Sarah itu adalah kumpulan dari semua wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Itu kecantikannya ada pada Sayyidah Sarah radhiyallahu anha. Putihnya itu, Bu, putihnya, Masya Allah. Kalau beliau minum air, ya, itu airnya kelihatan, Bu, lewat tenggorokan. Saking putihnya. Kalau berjalan di kegelapan malam itu nggak perlu pakai lampu, pakai baterai, caang. Benar, ini bukan buat-buatan saya itu. Ya, maka Nabi Ibrahim itu udah nggak ada keinginan untuk nikah lagi. Kalau kita kan ain can dipulas-poles, iya dipulas itu dipoles, can pede keneh we urang. Ya, pah kumaha pah cenah. Mama teh tos geulis teu acan cenah. Ibu teh udah cantik apa belum? Kan gitu. Sama diri sendiri aja kurang pede gitu. Maka agak wajar kalau bapaknya agak lurak-lirik gitu. Banding-bandingin. Nabi Ibrahim tuh enggak. Udah nggak ada keinginan nikah lagi, kata para ulama. Kenapa? Kecantikan Sayyidah Sarah radhiyallahu anha itu udah di atas rata-rata wanita. Masya Allah. Akan tetapi karena tidak punya keturunan, akhirnya yang mengusulkan untuk nikah lagi itu adalah Sayyidah Sarah radhiyallahu taala anha. Maka doalah Rabbi habli minas sholihin. Masya Allah. Ada lagi ulama yang mengatakan Rabbi habli minas sholihin itu bahkan dari sebelum punya istri udah dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau bujangan ini laki-laki sebelum punya istri pastikan nggak punya anak, ya. Maka doanya ini
biar nanti dapat anak yang soleh, tentulah dari rahim seorang ibu yang solehah. Ini cara biro jodohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Nah, apa kelebihan Sayyidah Hajar? Oh, bukan berarti nggak ada kelebihan, dahsyat. Beliau adalah wanita yang paling terkuat. Bukan tenaganya, ketabahannya. Ya, yang andai kata dikumpulkan ketabahan semua wanita di muka bumi ini ada pada Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Jadi punya dua istri itu yang luar biasa potensinya. Yang cantik luar biasa, yang satu lagi tangguh luar biasa. Jadi kalau kayak tangan kanan dan tangan kiri itu seimbang, ibu-ibu jam rahimakumullah. Maka dari Sayyidah Sarah radhiyallahu anha itu lahir Nabi Ishak alaihissalam. Cuman setelah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ishak ini adalah cikal bakal bangsa Yahudi. Ya, cikal bakal bangsa Yahudi. Kemudian dari Sayyidah Hajar radhiyallahu anha lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Yang dua lagi siapa istri beliau? Namanya Qantura binti Yaqtan. Ya, Qantura binti Yaqtan. Nah, ini punya anak 6. Cuman yang satu itu nggak diketahui. Tapi setelah saya buka rujukannya, ternyata yang ke-6 itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, itulah putri beliau. Jadi punya putri itu hanya satu-satunya Nabi Ibrahim itu. Yang wallahu alam katanya lahir dari istri beliau yang bernama Qantura binti Yaqtan. Anak-anak beliau yang dari Qantura binti Yaqtan siapa saja? Madian. Ini kaum Madian ini. Iya. Pernah dengar kan? Kemudian Zamran, Siraj, Yakshan. Kemudian Nasq. Ya, Nasq. Dan yang keenam, ya, agak tersembunyi namanya, akan tetapi dalam rujukan yang lain disebutkan namanya adalah Sayyidah binti Madad al-Jurhumi. Itu nama anak wanita semata wayangnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kami dulu ketika jadi santri nanya, masa sih ada nama anak Nabi yang nggak diketahui? Padahal jelas ayahnya, jelas ibunya. Maka guru kami menjelaskan, wallahu a'lam, begitulah Islam. Sangat nyumputkan, ibu-ibu. Tahu nyumputkan? Menyembunyikan tentang kemuliaan seorang wanita. Jadi Nabi Ibrahim ini nggak mau anak wanitanya itu dipublikasikan. Ya, apalagi mohon maaf, kalau kayak zaman sekarang selfie-selfian gitu. Ini Ustaz nyindir ini. Enggak, memang begitulah. Didikan orang-orang soleh-solehah di zaman dahulu, sampai sejarah namanya pun hanya sedikit yang mengetahui. Kalau memang salah apa yang saya sampaikan, ibu-ibu sesama wanita, tahu nggak nama anak wanitanya Nabi Ibrahim? Mungkin nggak tahu kalau nggak saya kasih tahu. Betul nggak? Betul, Masya Allah. Kemudian dari istri beliau yang keempat bernama Hajun binti Amin. Dalam kitab yang lain disebutkan bukan binti Amin tapi Ahir. Wallahu a'lam. Ini lahir beberapa anak. Namanya Kaisan, kemudian Sarraj, Umaim, kemudian Luthan dan Nafis. Sehingga total anak beliau itu ada 13. 12 laki-laki, 1 wanita. Ini termaktub dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam Al-Quran, anak beliau yang wanita ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'annahum yashkurun. Rabbana, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah
menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu atau Ka'bah. Jadi di satu lembah di Mekah. Ya. Jadi dikatakan sebagian itu, kata ahli tafsir Ibnu Katsir mengatakan sebagian itu maksudnya karena ada salah satunya perempuan. Sebagian. Ada lagi yang mengatakan karena anak beliau ada yang wanita dan satu-satunya lah, akhirnya beliau itu secara manusiawi khawatirnya tinggi. Ya, khawatirnya tinggi. Diikutilah oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, mafhumnya kalau kita punya suami ibu-ibu pulang dari pasar, pulang dari kota, pulang dari mana bawa oleh-oleh, maka dahulukan untuk memberikan kepada anak wanita, baru kepada anak laki-laki. Kalau kita kan kebalik, ya biasanya yang di aden teh, yang di nyaah teh laki-laki, kan begitu. Dalam Islam wanita dahulukan. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau pulang dari kajian kita, ya punya apa saja usahakan dahulukan wanita. Inilah cara syiar Islam untuk mengangkat derajat wanita ketika di zaman jahiliyah, dan sampai hari kiamat ini berlaku, masya Allah. Kenapa di Mekah itu bebatuan ibu-ibu, ya susah untuk seperti di Indonesia itu nggak ada, ya. Maka ada syukur kita kalau ibu-ibu itu nanti umroh di dekat tempat ketemunya Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hawa, Jabal Rahmah namanya. Itu ada namanya pohon, ada pepohonan. Di antaranya ada pohon itu namanya pohon Soekarno. Ya. Kok nyambung ini dengan Bung Karno? Jadi ceritanya dulu Raja Arab itu di Mekah mengumpulkan beberapa presiden-presiden di dunia ini, kemudian diajaklah semua jalan-jalan, ya, ke sekitar Jabal Rahmah. Maka kenang-kenangan dari hampir semua presiden itu adalah pohon-pohon dari negara masing-masing itu ditanam di situ. Qadarullah hampir semuanya mati. Dan yang masih tersisa itu diantaranya adalah pohon yang ditanam oleh Bung Karno. Wah, Ustadz nih kayaknya mulai nih dekat-dekat pilpres nih, ya kan, PDI nih katanya. Bukan, nggak ada kaitannya itu, Bu. Ini sejarah negara kita yang ada hubungannya dengan agama. Maka untuk memudahkan nama pohon tersebut, ya, maka Raja Arab memberi nama pohonnya pohon Soekarno. Ya, nanti ibu-ibu kalau umroh di Jabal Rahmah itu lihat, coba tanya, ada nggak di sini namanya pohon Soekarno? Itu ya di sekitar situ, ya. Masya Allah, ada keberkahan daripada pimpinan kita dahulu, ya. Walaupun Bung Karno itu tidak dikenal dengan kesantriannya, ya, tapi kepemimpinannya itu semoga ada kebarokahan untuk kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dihormati Al-Muharram, ya Tuhan kami Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka ahli keturunanku, anak-anakku melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka dapat bersyukur kepadamu ya Allah. Dan doa Nabi Ibrahim ini dikabul, Bu. Mekah itu nggak ada pohon jengkol. Tapi ibu-ibu kalau nanti umrohan jangan takut nggak ada jengkol, ya. Di tiap-tiap hotel, di tiap-tiap catering makanan itu selalu menyajikan makanan khas negara masing-masing. Artinya apa? Di pasarnya, di restorannya, Masya Allah, itu semua yang kita inginkan dari semua negara ada. Cuman yang paling buat bingung tuh kalau ada jemaah dari Indonesia. Kamu barijing ti lemur, Bu, dari kampung. Pan urang mah lontong atos bubur atos encan ku sangu mahnya. Candahar we eta teh ngakuna, Bu. Apalagi di pesawat itu nggak ada yang kayak saya sebutin tadi. Makanannya makanan-makanan Eropa semua.
Iya kan? Yang roti campur daging macam-macam lah, entah apa namanya. Itu nggak kemakan sama emak-emak, itu nggak kemakan, Bu. Dibekal ke Mekah ke Madinah kan itu. Kasihan kadang-kadang. Parwasa itu tadi pesawat teh, Bu. Nah, maka dari sekarang gitu. Jadi jangan makan jomet terus kita ini. Harus belajar makan-makan roti dikit-dikit ya. Makan daging. Ini bentar lagi kurban ini. Makanya materinya tentang masalah kurban. Biar kita makan daging nanti insya Allah. Amin. Dan akhirnya semua makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang sifatnya bisa dimakan itu sampai hari ini ada semua di Mekah dan di Madinah, khususnya di Mekah, Masya Allah. Itu adalah barokah daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu tadi sejarah singkat tentang istri dan anak-anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu, maksud Nabi Ismail itu sampai pada umur yang mana dia sanggup untuk berusaha atau bersama-sama Nabi Ibrahim melakukan sesuatu, ya. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Ibrahim tentang sumpahnya dulu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma kanat lailatut tarwiyah wa nama ra'a fil manam may yaqul ya Ibrahim ufi binadrika. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala tiba pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal berapa Dzulhijjah? 8. Kalau tanggal 9-nya namanya apa? Hah? Hari Arafah. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Ibrahim itu tertidur. Kemudian pas tidur mimpi melihat ada orang berkata, "Hai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu." Nah, tunaikanlah nazarmu. Ternyata dahulu Nabi Ibrahim itu pernah bernazar. Kenapa? Karena takjubnya semua manusia ketika itu atas setiap hewan kurban yang dikurbankan oleh beliau. Bahkan malaikat-malaikat yang ada di langit pun kagum ya melihat bagaimana Nabi Ibrahim itu berkorban setiap tahunnya. Ya, kalau kita kan enggak, Bu. Sampai tipe domba itu ada 3. Grade A, grade B, grade C. Kalau A itu biasanya yang terbaik ya. B yang sedang, C anu C welah cenah. Gitu ya. Gitu juga sapi sama itu, Bu. Ada yang kualitasnya A, B, C, hampir rata-rata pilih yang C. Gitu. Ada juga yang A enggak, B enggak, C enggak, kuponna welah. Ya, itu pun alhamdulillah. Sebenarnya kalaulah kita belum mampu menyentuh langsung kepada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Bu ya. Wallahu alam kalau Jawa Barat, walaupun ayah saya itu orang Jawa Barat asli, tapi saya lahirnya bukan di Jawa Barat, saya lahirnya di Medan. Gitu ya. Jadi kalau di Jawa itu sepengetahuan saya, Bu, ketika mondok dulu, ya, di Jawa itu Jawa Timur, khususnya Jawa Tengah umumnya. Ya. Orang-orang tua zaman dahulu itu untuk menghindari sifat tamak, mohon maaf, tamak, tahu tamak ya? Tamak ya, atau apa sinonimnya, rakus atau serakah, ingin lebih, itu walaupun pada hari haknya untuk berkurban tidak bisa berkurban dengan layak secara syar'i. Di kita kan umumnya kalau dalam mazhab Syafi'i 1 orang 1 kambing, 1 domba ya, Bu ya. Kalau sapi buat berapa orang? 7 kan gitu. Itu maksakan walaupun hanya mencit hayam. Bener. Ya, itu maksain orang-orang tua zaman dahulu mah. Ibu-ibu kalau nggak percaya coba tanya ajengan-ajengan tapi made in baheula ya. Ajengan-ajengan yang sepuh coba tanya. Saya melihat itu Buya Anidham, tahu? Buya Anidham yang di Selabintana itu. Yang pondok pesantrennya sebelah kiri. Padahal beliau itu sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau sekarang kan udah ya otomatis kehidupan beliau lebih jauh lebih baik. Kalau dulu itu kan masih zaman susah-susahnya. Jadi kakak kelas saya itu sekarang kalau setiap ada orang Arab pasti jadi penterjemah beliau.
gitu. Karena beliau itu udah sepuh sekarang. Bukan berarti beliau nggak bisa, wong alumni luar negeri juga beliau, Yaman. Nah, beliau katakan begitu. Urang baheula ente jiga ayeuna cenah. Ya, kami kita tuh dulu tuh nggak kayak sekarang masalah kurban teh cenah. Ai baheula mah asa teu riweuh-riweuh hudak-hudak kupon cenah gitu. Gitu. Kumaha carana gitu pan gitu. Heueuh da pada barogaeun hayam cenah di imah teh. Can bisa mencit sapi domba mah mencit hayam we cenah. Walau secara syar'i, secara syariat agama itu tidak akan pernah tergolong kurban karena standarisasinya itu kambing. Tapi ternyata hikmahnya agar kita nggak tamak, nggak rakus, gitu. Nggak sedikit bu kita lihat di televisi itu gara-gara rebutan kupon kurban itu gelut, ada yang keinjak-injak, macam-macam itu. Ya, betul apa enggak? Maka kalau ingin mengikuti nasihat orang-orang tua di zaman dahulu yang saroleh, maksakeun we bulah. Ya, biar enggak terlalu terkesan dengan kupon, ya, sampai berantem, kadang-kadang sampai ribut dan lain sebagainya, sampai saling enggak sapa, sampai mungkin punten kalau yang menjabat sebagai mengundurkan diri gitu. Ya, enggak usah. Udahlah mencit hayam we orang malah. Ya, toh sama-sama daging itu mah ya. Cuman bedanya ada daging kambing, daging sapi, daging ayam. Nah, ini nasihat daripada para alim ulama kita. Maka di hari besoknya tanggal 9 Zulhijjah itu disebutnya hari Arafah. Dan kejadiannya memang di Arafah. Jadi kalau ibu-ibu nanti wukuf di Arafah, ya ketika hajian itu, ya memang disitulah prosesi pelaksanaan penyembelihan daripada Nabiullah Ismail alaihissalam dekat dengan Mina, ya. Wallahu a'lam. Kemudian begitu iblis mendengar bahwa Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih anaknya, lantas anaknya pun mantap keyakinannya, nggak ada ngeluh, nggak ada komen, bahkan mendukung misi ayahnya, dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk menyembelih sang anak. Maka disebutkan, ya, bahwa tidak pernah iblis itu hebohnya seperti ketika saat itu. Luar biasa hebohnya itu iblis. Mundar mandir, ya, kayak orang bingung 1000 bingung. Maka bala tentaranya itu nanya, wahai paduka raja, ada apa ini? Ya, maka iblis diam saja. Ya, kenapa? Paham. Lawannya iblis itu sekarang bukan sembarang orang. Kalau kroco-kroconya mau terakeun gitu, nggak bakalan mempan. Maka dia nggak ngomong, langsung turun sendiri. Ya, maka yang paling pertama dia datangi ada beberapa riwayat. Yang pertama dikatakan bahwa bahwa iblis laknatullah itu mendatangi Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Ya, ibu dulu tuh. Kenapa? Punya pengalaman. Dulu ketika menghasut rumah tangga Nabiullah Adam alaihissalam, yang dihasut dulu siapa? Siti Hawa. Maka punya pengalaman tuh iblis. Nah, maka keretakan berumah tangga pun, ini sensus penduduk ya bu, bukan kata saya, itu biasanya lebih dominan dipicu dari sang wanitanya. Bukan berarti menjadi penyebab perceraian, bukan. Begitulah dominannya hati dan pikiran seorang wanita. Ya, kalau udah tahu begitu, kita harus langsung sadar diri ibu-ibu. Wah, ini kerjaannya iblis ini, udah bukan setan lagi nih. Iblis ini. Nah, nanti saya akan kemukakan bagaimana trik daripada Sayyidah Hajar untuk mengkonter biar tidak terjadi kekacauan ini, hasut menghasut ini. Ya. Maka karena punya pengalaman tuh iblis, didatangi tuh, ya, Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Maka begitu datang kepada Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, maka kata Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, wallahi. Apa bu? Wallahi. Demi Allah, kata beliau, la takdzib. Kamu tuh jangan dusta. Nggak ada pernah ceritanya seorang ayah itu menyembelih
anaknya. Nggak ada yang namanya Nabi itu, Allah itu memerintahkan batil kepada nabinya. Nggak ada itu. Ya, jadi dibangun keyakinan yang utuh lagi. Karena iblis itu menghasutnya luar biasa. Hajar, Hajar, kamu enak-enakan di rumah, katanya. Ya, kamu nggak sadar. Tadi Ibrahim sama Ismail keluar kan? Ya memang iya. Pamit nggak sama kamu? Ngapain harus pamit? Pemimpin rumah tangga itu kan siapa? Ibrahim. Ngasih tahu. Nah, jadi ibu-ibu nih, ibu-ibu nggak perlu juga terlalu mengekang suaminya. Karena Sayyidah Hajar pun sadar diri bahwa beliau itu makmum. Ya, makmum itu tugasnya negor dan ngingetin. Ada nggak imam? Para jemaah, saya izin dulu ya, kita sholat dulu yuk. Ada gitu nggak? Nggak ada. Ya, paling komandonya istawu wa'tadilu wastaqimu. Luruskan, rapatkan softnya, kan begitu. Ya, imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Begitu ada salah pada imam, baik bacaan maupun gerakan, ngingetin. Betul? Ngingetin itu bagaimana? Laki-laki sama perempuan sama nggak dalam fikihnya kalau ngingetin kesalahan dalam imam? Enggak. Kalau laki-laki bisaut dengan suara subhanallah. Kalau perempuan dengan tepukan. Ya, apakah ke tangannya? Apakah kalau misalkan dalam posisi duduk atau ke bagian anggota tubuhnya, pahanya? Berarti si imam ini ada kesalahan. Wah, berarti boleh nih mukul suami kalau gitu, Ustaz. Bukan. Justru kalau wanita itu dalam mengingatkannya harus frekuensinya, ampernya itu kurang di bawah lelaki. Jadi kalau volume suara suami kita 10, ya, dalam mengingatnya kita harus setengahnya, 5. Ya. Dan bukan fitrahnya wanita itu mengangkat suaranya, volumenya melebihi volume suara suaminya. Ini kita belajar dikit-dikit, Bu, ya. Ini kalau lupa, nggak ingat atau nggak tahu itu kan umur berapapun kayaknya kena juga itu. Maka ibu-ibu yang lebih sepuh daripada saya, mohon maaf, bukan mengajari dalam rumah tangga, tapi kita ingin mendudukkan syariat agama dalam rumah tangga kita. Insya Allah, Bu, ya. Nah, maka dibangun keyakinan oleh Sayyidah Hajar bahwa suaminya itu nggak begitu. Kamu enak-enakan di sini. Tadi izin nggak sama kamu? Ngapain izin sama aku? Cuman ngasih tahu. Mau kemana? Katanya itu Ibrahim. Katanya ada satu jamuan, satu pesta hajat. Ya, maka Ismail tadi diperintahkan oleh suamiku untuk mandi. Aku mandiin, aku bajuin dengan baju bagus. Kemudian pakai sesengitan, pakai minyak wangi. Aku sisirin rambutnya. Ada yang aneh nggak, kata iblis? Nggak, biasa aja tuh. Biasa aja. Nggak ada kecurigaan. Nasihat yang kemudian apa? Kalau suami kita keluar kemanapun, jadi nggak usah curiga gitu, Bu. Wah, Pak Ustadz ini karena sama-sama suami nih, ngebela. Enggak. Karena yang ditinggalinnya pun istrinya nggak macam-macam. Betul? Memang harus ada komunikasi yang maksimal. Sehingga nggak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah. Nah, tapi kalau menurutku, kata iblis, ada keanehan. Apa? Kok lebih tahu kamu daripada aku? Kata Sayyidah Hajar anha. Nah, begitu pula kita kalau mendengar informasi dari sana ke sini tentang suami kita, jangan dulu buru-buru percaya, klarifikasi dulu, Bu. Tabayun dulu, insya Allah. Boleh jadi itu benar, boleh jadi itu nggak benar. Ya, sehingga dalam menyikapi itu nanti enak kitanya. Tapi kalau belum apa-apa, Masya Allah, orang ngomong gini kita dengerin, ngomong gitu kita dengerin. Itu belum pun kita tahu inti masalahnya, udah pusing duluan, ibu-ibu. Ya, tolong kipasnya, Mi. Nah, 2 aja atau 3. Kemudian kata iblis, tadi dia bawa apa? Oh, bawa tambang sama bawa golok, bawa pisau yang agak gedean. Nah, masa ada, kata iblis, mau ke hajatan, mau ke jamuan, mau makan-makan, kok bawa tambang sama golok? Mikir kamu itu Hajar. Ya nggak apa-apa, karena hari-hari suamiku itu suka cari kayu bakar. Jadi kayu bakar itu kalau udah dikumpulin diikat pakai tali. Ngambil kayu bakarnya, kalau kepanjangan dipendekin ya pakai golok. Di mana salahnya? Masya Allah. Dibangun
dalam kepositifan, ya. Jadi menenangkan diri sendiri sebenarnya, walaupun mungkin betul akan disembelih sebagaimana yang diinformasikan oleh iblis. Itu tuh maksud daripada tali tambang itu untuk ngikat tangan dan kaki anakmu. Golok itu untuk mencit, untuk ngegorok Ismail. La takdzib, kamu jangan dusta. Nggak ada pernah sejarahnya ayah mau menyembelih anaknya. Nggak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kebatilan kepada nabinya. Nggak mungkin. Ibrahim itu mimpi dapat perintah menyembelih anakmu. Maka sama Sayyidah Hajar tuh diambil batu. Diambil batu itu dilempar kepada iblis. Ini menjadi simbol kalau kita lempar jumroh. Ya, itu 3 kali. Ada jumratul ula, jumratul tsaniyah, ada jumratul aqobah atau jumratul kubra. Jadi 3 kali. Nah, 3-tiganya ini menggunakan cara yang sama, trik yang sama dalam memerangi iblis. Nggak mempan tuh kepada Sayyidah Hajar. Maka setelah itu, ya, yang rentan yang kedua siapa ini? Baru ayah. Sebagian riwayat mengatakan ke Nabi Ismail. Tapi riwayat yang lebih kuat itu kepada Nabi Ibrahim. Kamu lihat itu Ismail, nyak gagah, nyak kasep, nyak bodas. Allahu Akbar. Iya, emang kenapa? Masa iya kamu tega mau nyembelih dia? Loh, kok kamu tahu? Oh, tahu. Ya, dan iblis ketika itu datang berpenampilan berdandankan seorang yang soleh. Maka dandanan itu tidak selamanya mencerminkan tentang kepribadian orang tersebut. Ini nasihat yang baik untuk kita. Tapi jangan lantas jadi alasan, ya, itu kita anggap hanya casing saja misalkan. Tidak. Ya, karena amal agama itu ada yang sifatnya untuk jasmaniyah, ada yang sifatnya untuk rohaniyah. Nah, kayak ibu-ibu nih, ada yang jilbabnya pendek, ada yang sedang, ada yang panjang, ada yang sudah pakai niqab, pakai cadar, ada yang belum, kan gitu. Nah, ini nggak usah diributin, ya, karena itu amalan jasmaniyah dan itu berdasarkan kemampuan masing-masing kita. Ya, jangan sampai nanti yang nggak nutup aurat, itu makan casing saja. Kata yang sudah nutup aurat, kamu ahli neraka, katanya. Ini nggak beres-beres ini kalau begini, ya. Nah, maka sibukkanlah dengan urusan amal masing-masing dan saling mendukunglah agar titik maksimalnya itu tercapai sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan masih jungjet di orang tebunya. Iya, masih bedol-bedol ini. Kayak belum berdamai ini yang masalah beginian ini. Terus saja, ya. Kadang-kadang latah tuh. Sampai pakai WA, pakai IG, pakai FB, dan lain sebagainya. Wah, terus ini aja yang dihebohin. Padahal di tengah-tengah itu ada setan. Dia itu tepuk tangan, Bu. Katanya. Kembali kepada kisah tadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim tidak bergeming. Kenapa? Imam. Ya udah tahu, ya, imam itu kalaupun salah biasanya nggak sengaja. Tapi sebelum menjadi imam, istiadatnya itu, persiapan itu maksimal. Contoh kayak saya di sini Putar Binima, kita kalau tarawih itu tiap malam 1 juz, Bu. Ya, padahal ada anak-anak yang kecil. Tapi karena mereka udah dibiasain, jadi ya biasa aja, gitu kan. Makanya ketika pulang ke rumah kebiasaan itu nggak ada, akhirnya pulang ke pondok tuh berat lagi tuh. Gitu. Kenapa? Di rumah biasa kulhu, gitu kan, kalau berbinas gitu. Nyampe di sini tiap malam 1 juz. Sholat subuh rakaat pertama 1 kaca, rakaat kedua 1 kaca. Sampai di rumah paling banter sabihis gitu kan. Rakaat keduanya udah inatoina itu, karena takut kepanjangan gitu kan. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini kalau bisa ibu-ibu yang wali santri di rumahnya itu dipertahankan anak-anaknya, agar tidak kembali lagi kebiasaannya seperti kebiasaan awal. Maka Nabi Ibrahim pun seperti demikian. Sebelum betul-betul mengeksekusi Nabiullah Ismail alaihissalam, punya kesiapan mental dan keyakinan itu udah nggak tergoyahkan lagi. Maka sama, beliau ambil batu, beliau lempar juga tuh iblis tuh. Nah, udah 2-0. Tinggal harapan dari iblis adalah kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika itu masih anak-anak. Ya.
Ya sekarang begini, mohon maaf, bukan maksud kita membedakan anak-anak yang mondok di pondok pesantren dengan yang nggak mondok pesantren, kira-kira sama nggak, Bu? Enggak kan? Anak-anak yang disekolahkan dengan yang nggak sekolah sama nggak kira-kira? Nah, begitulah perumpamaannya. Hasil didikan ayah seorang nabi, ibu seorang wanita solehah itu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, masya Allah. Akhirnya datang tuh iblis. Kernaun ya, lagi apa? Lagi main-main. Karena naluri seorang anak tuh kan begitu. Lagi lompat-lompatan, senang diajak jalan-jalan sama ayah, kan gitu. Padahal rek dipencit itu, mau dipotong itu Nabiullah Ismail. Kamu tahu nggak, kamu tahu nggak? Kamu itu mau dipotong sama ayahmu. La takdzib, kamu tuh jangan dusta. Ya, kamu tahu nggak nama ayahku? Tahu, Ibrahim. Loh, kok kenal? Kata Nabi Ismail. Kenal, kita CS-an dari dulu, kata iblis. Ya, jadi iblis itu tanda kekhasannya seperti benar padahal salah, seperti lurus padahal pungkal pengkol, itu iblis itu. Ya. Tapi kamu tahu nggak, kata Nabi Ismail, apa arti Ibrahim? Mentok tuh iblis nggak tahu. Itu artinya ayah, him itu artinya penyayang, Ibrahim ayah yang penuh kasih sayang. Nggak mungkin dia mau nyembelih saya mah, kata Nabiullah Ismail. Diambil lagi batu, dilempar kena mata kirinya, dalam riwayat disebutkan seperti demikian. Maka pergi itu iblis. Maka ibu bijamah rahimakumullah, akhirnya singkat ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengutarakan maksudnya kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Artinya, tolong jelaskan kepadaku bagaimana pendapatmu, kata Nabiullah Ibrahim. Apakah engkau akan melaksanakan perintah Allah ini juga, atau meminta ampunan sebelum pelaksanaan? Dan ini adalah sebuah ujian dari Ibrahim kepada putranya. Tapi apa jawaban daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Maka fadzakara Ibrahim an du'aihi. Ingatlah langsung Nabi Ibrahim akan doanya dulu sebelum ada Nabi Ismail, sebelum lahir Nabi Ismail. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Bu ya. Jadi penting ini. Nabi aja ngedoain untuk calon anak, calon istrinya. Kok kita sibuk nyari jodoh dari Facebook ya Bu ya? Dari IG, dari WA, ngapain? Itu nggak dipakai oleh Nabi kita. Akan dulu kan nggak ada semuanya itu Pak Ustadz. Kalau memang itu baik ataupun terbaik, pasti Allah berikan kepada para Nabi dan para Rasul terlebih dahulu, Bu. Karena itu nggak ada gunanya bagi mereka, makanya dikasih sama kita. Sama kita pun itu made in orang kafir juga. Ya kan gitu. Tapi bukan berarti anti kafir, enggak. Ya, kita lebih prioritaskan kepada penggunaannya saja. Ya. Maka mantaplah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dalam masalah ini. Hanya yang paling mengharukan ibu bijamah rahimakumullah, ada beberapa wasiat daripada Nabi Ismail kepada ayahandanya Nabiullah Ibrahim. Yang pertama, antar buta yadayya kaila idtaraba faudzik. Apa artinya? Wahai ayahanda, hendaklah engkau mengikat tanganku agar aku tidak berontak sehingga akan menyakitimu dan menyusahkanmu. Ini ciri-ciri anak soleh itu begitu. Ya, enggak pernah nyakiti hati orang tua, enggak pernah nyusahin orang tua. Coba nih, yang ABG kira-kira udah terpenuhi belum syarat ini? Ya, semoga kita semua jadi anak-anak soleh-soleha. Amin. Apa tandanya? Enggak pernah nyakitin hati orang tua, enggak pernah buat repot orang tua. Kemudian hendaklah engkau menempatkan wajahku ke atas tanah agar engkau tidak memandang wajahku lalu engkau merasa kasihan kepadaku. Ini luar biasa membuat hati Nabiullah Ibrahim itu bergetar, Bu. Kenapa? Nasihat-nasihat ini kayak belum pantas keluar dari lisan seorang anak kecil. Ini seharusnya lahirnya dari lisan seorang nabi. Tapi karena memang ini cikal bakal nabi juga Nabi Ismail, maka coretnya itu udah kelihatan. Ya,
Untuk itu kalau kita masukin anak kita ke pesantren, punten mohon maaf ke madrasah, jangan kayak ke mesin cuci itu Bu. Masukin baju-baju kotor ke laundry. Kotor udah jorok luar biasa, cemplung. Masukin nanti deterjennya agak-agak pakai pewangi dikit, puter-puter kan gitu. Tiba-tiba keluar bersih. Jangan. Ya, pesantren madrasah itu bukan mesin cuci. Ya, maka berlakulah setidaknya kita seperti ibundanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. 7 tahun itu masuk pesantren, sebelum dimasukin pesantren itu sudah hafal 30 juz. Siap Bu? Siap enggak? Nah, jadi ketika masuk pesantren anak tuh udah jadi, nggak bakalan kabur-kaburan lagi. Hari ini orang tua bingung, santrinya bingung, gurunya apalagi. Kenapa? Baru seminggu udah kabur, baru seminggu udah kabur lagi. Ya, kenapa? Kita nggak mengikuti arahan ini. Lihat apa yang dikatakan Nabi Ismail tadi. Yang berikutnya, jauhkanlah baju engkau dari diriku wahai ayahanda, agar tidak terpeciki oleh sebagian darahku, sehingga dapat mengurangi pahalaku, dan apabila dilihat oleh ibuku akan membuatnya bersedih hati. Masya Allah, ditutup tuh aib ayah, ditutup tuh kecurigaan ibu, jangan sampai timbul permasalahan. Jadi ternyata anak itu punya peran penting dalam ikut membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi seperti itu, jadilah anak yang apabila dilihat oleh orang tua kita qurratu a'yun, sedap dipandang mata. Banyak orang-orang tua yang tadinya pengen bercerai karena lihat anaknya nggak jadi cerai. Betul Bu? Banyak ayah-ayah ini na'udzubillah, tapi yang tadinya pengen nyeleweng dan sebagainya, lihat anak nggak jadi. Nyeleweng ini bukan hanya ayah, ibu pun banyak juga. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, mau macam-macam begini begitu, lihat anak nggak jadi. Maka jadilah anak yang seperti itu minimal kita, insya Allah ta'ala, amin. Kemudian tajamkanlah wahai ayahku golokmu, pisaumu, dan cepatkanlah dalam menggoreskannya pada leherku atau pada kerongkonganku, sehingga akan lebih meringankan. Sebab maut itu akan terasa berat wahai ayah. Tahu Nabi Ismail, padahal belum pernah mati, tapi tahu bahwa mati itu adalah perkara yang berat. Untuk yang menyembelihnya, apalagi yang disembelihnya, itu bukan perkara kecil. Maka untuk memudahkan proses itu, tolong tajemin tuh golok ayahanda. Nah, ini juga nasihat untuk bagi yang menyembelih, agar si pesok goloknya jangan sampai mintul. Ya, kalau dalam nasihat untuk kesehatan hidup kita apa? Suami ini harus cerdas, smart. Istri pun harus cerdas, smart. Ya, sehingga anaknya pun nanti cerdas, smart. Begitu Bu. Ya, ini kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hendaklah engkau bawa bajuku kepada ibuku agar menjadi kenang-kenangan dariku untuknya. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, bersabarlah di dalam menghadapi perintah Allah. Kira-kira kebayang nggak Bu kalau punya anak kayak begini? Ini udah dipesantrenkan 3 tahun, tiap emaknya datang, bapaknya datang, cacatan kebutuhan, Roma biskuit, nah macem-macem. Terakhir kayak mau ngeborong Alfamaret gitu tuh Bu ya. Nah, ini nasihat untuk santri. Dan ibu-ibu juga memang harus membantu biar anak-anaknya bisa ke arah yang kita inginkan. Ya, jadi kerjasama antara wali santri, santrinya, dan gurunya. Ya, indah sekali. Kemudian wahai ayahanda, janganlah engkau ceritakan kepada ibu bagaimana engkau menyembelihku dan bagaimana engkau mengikat tanganku. Jangan membawa masuk anak-anak kecil, agar ibuku tidak lagi bersedih, terkenang kepadaku. Apabila engkau melihat seorang anak kecil di usiaku yang sama umurnya dengan aku wahai ayahku, maka janganlah engkau pandang dia, sehingga engkau sendiri tidak menyesal dan tidak kecewa. Maka mendengar itu Bu, fitrahnya Nabi Ibrahim itu nangis dan mengatakan, Al-aun, antal aun ya bunayya, engkau adalah penolongku wahai anakku, pendukungku wahai anakku, fi ta'atillah, dalam rangka menaati perintah Allah. Falamma aslama, tatkala keduanya telah berserah diri, ya udah sepakat nih. Ayah nggak keberatan mencit anaknya, anaknya pun nggak keberatan dipencit. Wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Artinya bukan ditangkaraken, yang ngigir. Nah, begitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka tatkala akan disembelih itu Nabi Ismail, karena
tingkat berserah dirinya sudah maksimal keduanya, Allah Ta'ala ganti dengan seekor kibas. Yang kibas ataupun biri-biri ini adalah dulu pengorbanan dari Habil, anaknya Nabiullah Adam, yang korbannya diterima oleh Allah. Adapun Qabil itu tidak diterima oleh Allah. Habil diterima, maka diangkat itu kibas itu, domba itu, biri-biri itu ke surga, disimpan di sana. Ketika Nabi Ismail dikorbankan, digantikanlah Nabi Ismail dengan seekor kibas milik Habil tadi. Ini sejarah yang ada dalam riwayat diceritakan seperti demikian. Maka tatkala terjadi seperti itu malaikat takbir, Bu. Malaikat Jibril takbir, semua malaikat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kata para alim ulama. Allahu Akbar ini hikmahnya. Pertama, nggak sanggup melihat itu para malaikat, nggak sanggup. Betapa luar biasa pengorbanan daripada keduanya, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Yang kedua, Allahu Akbar itu malaikat itu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya. Akan betapa tingginya ujian dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Ya. Maka dijawab, terdengar oleh keduanya. Nabi Ibrahim Ismail itu mendengar takbirnya para malaikat tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh mereka, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, maka Allah sangat suka dengan bentuk kalimat ini. Akhirnya jadi bentuk istilahnya kalimat takbiran kita. Ya, dan ketika mau menyembelih pun ada lagi sebagian riwayat mengatakan setelah disembelih atau ketika atau eker, ya, itu sambil juga melantunkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus seperti itu. Nah, jadi ini sejarahnya, Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah ingatkan ayat ini ketika Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Itu malaikat interupsi kepada Allah. Apa kata malaikat? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi adalah orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, ya Allah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah ingatkan lagi, tuh malaikat, keren mana nih kalian, bahasa saya, keren mana nih kalian dengan yang aku jadikan khalifah, yang dia adalah manusia, yang kata kalian waktu itu kalau manusia pemimpinnya akan begini, begini, begini. Karena arti manusia itu al-insanu nasiya yansa, makhluk yang suka lupa. Ya, ya lupa, namanya juga lupa, Bu. Ya. Tapi jangan sering-sering lupanya. Sholat 5 waktu lupa, tutup aurat lupa, zikir lupa, hadir pengajian lupa. Kalau sekali-sekali itu apa? Tapi kalau terus-terusan bukan lupa, itu namanya kebiasaan. Ya. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini semua betul-betul pernah terjadi di zaman dahulu, bukan hanya dongeng belaka, ya. Sehingga andai kata yang Spencer rahimahullah ta'ala, ini terjadi betul-betul ketika di zaman dahulu dan menjadi syariat, maka setiap orang tua setiap tahun itu harus menyiapkan anaknya untuk dikorbankan. Siap nggak kira-kira, Bu? Maka sebagai bentuk tanda syukur kita ganti sama domba. Maka dari itu kalau bisa jangan kurbannya sekali seumur hidup. Kalau bisa setiap tahun. Gimana caranya? Nabung. Ya, nabung itu nomor 1 juta. Nabung itu nomor 1 juta. Kita hadirkan kisah ini dalam kehidupan kita. Ketika mau beli ini, mau beli itu. Ini tahun ini domba berapa harganya? Yang C 2,5 juta. Yang B 3 juta. Yang A bisa 3,5 sampai 4 juta. Ya. Wow, kata kita itu. Iya kan? Itu kalau untuk urusannya agama begitu, Bu, bertolak belakang dengan hawa nafsu. Tapi kalau beli yang nggak penting-penting, Bu, mau berapa juta juga golosor itu teh. Ya, ada aja rezekinya itu, Bu, anehnya itu. Pas mau kurban seret, Bu, itu mangpet itu kerannya itu. Kayak nggak ada, buat makan juga susah aja Pak Ustadz. Dadakan. Ya. Kalau gitu nabung dong, Pak. Bukan nabung. Ya, hadirkan kisah ini kembali. Ya. Hadapkan dalam hati dan pikiran kita. Hei, apa jadinya kalau seandainya anak kita yang dikorbankan dibandingkan dengan 2,5 juta, 3 juta? Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana, Bu? 2 juta, 3 juta, apa anak kita? 6 anak kita,
Ya, tunggu pada saatnya umur sebagaimana umurnya Nabi Ismail, antara 7, 9, 11 atau 13 tahun, itu harus dipencit. Kalau punya anak 6, kira-kira tiap tahun habis nggak itu, Bu? Habis. Capek kita ngurusinnya, Bu. Ya, maka nggak ada nilainya 2,5 juta, nggak ada nilainya 3 juta dibandingkan andai kata mengorbankan anak, menyembelih anak itu jadi syariat tatanan agama kita. Wallahu alam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.